Muhammad II bin Sultan Murad II lahir di istana di ibu kota Daulah Utsmaniyah, Adarnah pada pagi hari tanggal 30 Maret tahun 1432. Muhammad II memiliki kakak yang bernama Alauddin, ibundanya Ratu Himah Khatun. Pada saat menunggu kelahirannya, Sultan Murad atau ayahnya sedang membaca Al-Quran. Ketika bacaannya sampai kepada surat Al-Fat yang berisikan akan janji-janji Allah kepada kaum muslimin, Muhammad II akhirnya dilahirkan. Cita-cita terbesar Sultan Murad adalah menaklukkan Konstantinopel. Namun berbagai upaya, berbagai macam strategi dan pasukan yang dikumpulkan tetap tidak bisa merobohkan benteng Konstantinopel. Hingga akhirnya kelahiran Muhammad II ini memberikan Sultan Murad firasat besar bahwa kelak di antara anak-anaknya akan ada seseorang yang dapat merobohkan Konstantinopel. Banyak yang mengatakan bahwa Mehmed kecil memiliki sifat yang manja dan sangat nakal terhadap guru-gurunya. Hingga akhirnya datanglah Aksyamsuddin dan Muhammad Ismail bin Qurani. Mehmed kemudian belajar banyak hal kepada kedua gurunya tersebut, terkhusus pada ilmu agama. Di usianya yang masih 6 tahun, Mehmed diangkat menjadi gubernur Amasya karena kematian kakaknya, yaitu Ahmed. Kemudian Mehmed juga bertukar tempat dengan kakaknya Ali bin Murad untuk memimpin Manisa karena kakaknya juga meninggal dibunuh oleh seorang Turki, yang kemungkinan besar merupakan kaki tangan Bizantium yang juga membunuh kakaknya Ahmed. Mehmed akhirnya menggantikan kakaknya menjadi putra mahkota. Sultan Murad II sempat melepaskan jabatannya kepada Mehmed dan memberinya gelar Al-Fatih. Namun jabatan itu dikembalikan lagi seusai pertempuran di kota Van. Kegagalan Mehmed yang tidak berjalan dengan baik membuat hubungannya dengan Halil Pasha, yaitu wazir senior Turki, tidak berjalan harmonis. Hubungannya dengan ayahnya juga sempat memburuk, namun kembali semakin membaik di akhir masa pemerintahan Murad II. Pada bulan Februari 1452, Sultan Murad meninggal dunia. Hal ini membuat Halil Pasha meminta Mehmed kembali ke ibu kota dan melaksanakan penobatan. Mehmed yang berusia 19 tahun mendapat banyak cemooh dan diremehkan oleh pihak lawan seperti Konstantinopel dan Eropa. Mereka menganggap bahwa Mehmed hanya seorang remaja manja yang tidak berpengalaman dan memiliki catatan kepemimpinan yang buruk. Awal pemerintahannya, Sultan Mehmed menghadapi pemberontakan, di antaranya pemberontakan oleh Yenisari di Bursa dan pemberontakan oleh Ibrahim Bey di Asia. Tidak seperti dulu, ia menanggapi dan merendam pemberontakan ini dengan efektif. Seperti menuruti tuntutan, mereka kemudian melepaskan jabatan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam misi menaklukkan benteng Konstantinopel, Al-Fatih telah melakukan berbagai strategi dan berbagai macam cara. Yang pertama adalah dengan pembentukan pasukan khusus yang berjumlah 200.000 pasukan pada umur ke-24 tahun. Selain dengan pembentukan pasukan dengan jumlah 200.000 tersebut, Al-Fatih juga membangun persenjataan yang sangat kuat berupa pembuatan meriam dengan bobot atau dengan berat 100 ton dan juga memiliki 400 kapal untuk memperkuat serangannya. Serangan Al-Fatih terhadap Konstantinopel dimulai pada 6 April 1453. Serangan tersebut dilakukan melalui jalur darat dan juga jalur laut. Serangan tersebut dilakukan dengan menghujani Konstantinopel dengan panah-panah, ketapel api, dan juga meriam. Akan tetapi, usaha tersebut mengalami kegagalan. Karena kegagalan tersebut, Al-Fatih memutar otak untuk bisa menentukan strategi yang lebih tepat, yaitu dengan memindahkan 70 kapal melalui jalur darat ke Pulau Tanduk Emas yang merupakan kelemahan dari Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih harus menyelesaikan serangannya dengan kemenangannya. Maka pada hari Senin 28 Mei 1453, ia dan pasukannya melakukan puasa sunnah malam harinya, bertakabur atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Al-Fatih mendatangi tenda sang guru yang dikawal, kemudian meminta izin kepada pengawal untuk menjumpai sang guru. Dan ternyata para pengawal menolak permintaan Muhammad Al-Fatih karena sang guru tidak ingin ada seorang pun yang mengganggu pada malam itu. Maka Muhammad Al-Fatih terpaksa harus melakukan cara lain. Ia merobek tenda sang guru menggunakan pisau dan ternyata sang guru sedang keadaan sujud yang sangat lama. Inilah sujud guru yang mendoakan murid-muridnya.
pada hari Selasa, 29 Mei 1953, dengan segala kekuatan batin dan fisik, serangan yang menentukan dilakukan, teriakan takbir yang menggelora, semangat jihad menjadi penentu nasib Konstantinopel, hingga akhirnya kota Konstantinopel tak sanggup melawan gelombang seorang pasukan Muhammad Al-Fatih. Konstantinopel jatuh di tangan kaum muslimin sang penakluk. Sang penakluk pun memasuki kota dan menuju Katedral Hagia Sophia sebagai jantung kekuatan Konstantinopel. Disinilah sang penakluk menunjukkan jiwa kesolehannya sebagai seorang muslim sejati. Bayang-bayang penduduk Konstantinopel akan nasib yang menakutkan, mereka sirna dengan yang dibawa Muhammad Al-Fatih. Ia memberikan kebebasan dan toleransi pada siapapun yang ingin tinggal di kota ini. Nama Konstantinopel kemudian diubah menjadi Islambud atau kota Islam yang kemudian populer dengan sebutan Istanbul. Maka selesailah visi seorang Al-Fatih. Ia menepati janji Rasulullah bahwa Konstantinopel benar-benar jatuh di tangan sebaik-baiknya penguasa. Muhammad Al-Fatih meminta nasihat kepada sang guru dan mengatakan bahwa dia berniat untuk mengundurkan diri dari kesultanan, tujuannya agar dia khusyuk menikmati ibadah. Tapi sang guru memiliki jawaban yang sangat bijaksana. Dia berkata, jika engkau konsentrasi melakukan ibadah dan meninggalkan kesultanan, maka semua kenikmatan menjadi sultan akan runtuh di hadapan kenikmatanmu beribadah kepada Allah SWT. Tetapi keberadaanmu di kursi kesultanan jauh lebih bermanfaat bagi orang lain daripada engkau menikmati sendiri ibadahmu. Setelah mendapatkan nasihat dari gurunya, Al-Fatih membangun kekhalifahan Utsmani dan mensejahterakan rakyat dan menegakkan keadilan selama 28 tahun, hingga akhirnya Muhammad Al-Fatih menghembuskan nafasnya yang terakhir dalam perjalanan untuk menaklukkan sebuah negeri. Adapun negeri yang mana akan ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, dalam hal ini sejarawan berbeda pendapat. Mungkinkah romannya menjadi tujuan untuk menggabungkan kebesaran memenuhi janji Rasulullah SAW.